Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Andini. Di sini saya akan menampilkan sebuah video di mana video tersebut merupakan tugas kuliah saya dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Oke, langsung saja. KKN tematik adalah kuliah kerja nyata yang orientasi program kegiatannya berfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarai pemerintah wilayah tertentu. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala demam lebih 1 minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Penyakit demam tifoid disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhosa atau Eibachella typhosa yang merupakan kuman gram negatif, motil dan tidak menghasilkan spora. Kuman ini dapat hidup baik sekali pada suhu tubuh manusia maupun suhu yang sedikit lebih rendah, serta mati pada suhu 70 derajat Celcius ataupun oleh antiseptik. Sampai saat ini diketahui bahwa kuman ini hanya menyerang manusia. Demam tifoid menyerang penduduk di semua negara, seperti penyakit menular lainnya. Tifoid banyak ditemukan di negara berkembang di mana higiene pribadi dan sanitasi lingkungannya kurang baik. Prevalensi kasus bervariasi tergantung lokasi, kondisi lingkungan setempat dan perilaku masyarakat. Angka insidensi di seluruh dunia sekitar 17 per tahun dengan 600 orang meninggal karena penyakit ini. WHO memperkirakan 70% kematian berada di Asia. Indonesia merupakan negara endemik demam tifoid. Diperkirakan terdapat 800 penderita per 100 penduduk setiap tahun yang ditemukan sepanjang tahun. Sumber penularan demam tifoid atau tifus tidak selalu harus penderita tifus. Ada penderita yang sudah mendapat pengobatan dan sembuh, tetapi di dalam air seni dan kotorannya masih mengandung bakteri. Penderita ini disebut sebagai pembawa carrier. Walaupun tidak lagi menderita penyakit tifus, orang ini masih dapat menularkan penyakit tifus pada orang lain. Penularan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Biasanya terjadi melalui konsumsi makanan dari luar apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi kurang baik, dan carrier adalah seseorang yang tidak menunjukkan gejala penyakit demam tifoid tetapi mengandung kuman Salmonella typhosa di dalam ekstraknya. Mengingat carrier sangat penting dalam hal penularan yang tersembunyi, maka penemuan kasus sedini mungkin serta pengobatannya sangat penting dalam hal menurunkan angka kematian. Prinsip penularan penyakit ini adalah melalui fekal oral. Kuman berasal dari tinja atau urin penderita atau bahkan carrier, pembawa penyakit dan tidak sakit, yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui air dan makanan. Di daerah endemik, air yang tercemar merupakan penyebab utama penularan penyakit. Adapun di daerah non-endemik, maka yang terkontaminasi oleh carrier dianggap paling bertanggung jawab terhadap penularan. Penularan tipes dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu dikenal dengan 5F, yaitu food, makanan, pincir, jari tangan atau kuku, vomitus, muntah, flee, lalat, dan feses. Feses dan muntah dari penderita tifoid dapat menularkan Salmonella typhi kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui minuman terkontaminasi dan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang dikonsumsi oleh orang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya seperti mencuci tangan dan makan, tercemar kuman Salmonella typhi masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut. Selanjutnya, orang yang sehat akan menjadi sakit. Beberapa kondisi kehidupan manusia yang sangat berperan pada penularan demam tifoid itu: yang pertama, higiene
perorangan yang rendah, seperti budaya cuci tangan yang tidak terbiasa. Hal ini jelas pada anak-anak penyaji makanan serta pengasuh anak. Higiene makanan dan minuman yang rendah. Faktor ini paling berperan pada penularan tifoid. Contoh makanan yang dicuci oleh air yang terkontaminasi seperti sayuran, buah-buahan, sayuran yang dipupuk dengan tinja manusia, makanan yang tercemar dengan debu, sampah dihinggapi lalat, dan minuman yang tidak masak dan sebagainya. Sanitasi lingkungan yang kumuh itu di mana pengolahan air limbah, kotoran, dan sampah yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Penyediaan air bersih untuk keluarga yang tidak memadai, jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat, pasien atau carrier tifoid yang tidak diobati secara sempurna. Terus belum membudaya terhadap program imunisasi untuk tifoid. Tanda dan gejala masa inkubasi. Masa inkubasi dapat berlangsung 7-21 hari, walaupun pada umumnya adalah 10-12 hari. Pada awal penyakit, keluhan dan gejala penyakit tidaklah khas, berupa anoreksia, rasa malas, sakit kepala bagian depan, nyeri otot, lidah kotor, gangguan perut. Cara mengobati tipes: yang pertama, mengonsumsi antibiotik. Antibiotik merupakan cara paling efektif untuk mengobati tipes. Beberapa antibiotik yang diberikan, yang pertama itu ciprofloxacin, ceftriaxone, azithromycin. Yang kedua itu mencukupi kebutuhan air putih. Menjaga kecukupan air putih sangat vital dalam penanganan dan pengobatan tipes. Kecukupan cairan membantu mencegah dehidrasi yang sering terjadi karena demam dan diare. Apabila pasien demam tifoid atau tipes mengalami dehidrasi yang sangat parah, dokter mungkin akan memberikan cairan secara intravena dan selanjutnya obat alamiah untuk tipes.